Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang biografi Wali Songo. Wali Songo adalah 9 tokoh penting dalam penyebaran Islam di Jawa pada abad ke-15 dan ke-16. Dikenal karena metode damai dan kebudayaan yang mereka bawa. Antara lain, ada Sunan Gresik, wali pertama yang menyebarkan Islam di Jawa Timur pada abad ke-14. Menyebarkan Islam di Gresik dan sekitarnya. Dakwah dilakukan melalui pendidikan, pertanian, dan pengobatan masyarakat. Mengajarkan Islam dengan lemah lembut dan menjadi teladan bagi rakyat. Meninggal di Gresik tahun 1419 Masehi dan makamnya menjadi tempat ziarah. Selanjutnya ada Sunan Ampel, dikenal sebagai pendiri pesantren pertama di Jawa, di daerah Ampel Denta, Surabaya. Mendidik para calon ulama dan dai termasuk Raden Patah, pendiri Demak. Menyebarkan ajaran Islam murni dan toleransi terhadap budaya, menciptakan falsafah moh limo, ora moh main, ora moh maling, ora moh madon, ora moh minum, ora moh modat. Tidak mau main judi, mencuri, berzina, minum, dan mabuk. Selanjutnya ada Sunan Bonang, putra Sunan Ampel, lahir di Tuban, berdakwah di daerah Tuban dan Kediri, menggunakan seni gamelan dan tembang Jawa sebagai sarana dakwah, menciptakan tembang Tombo Ati yang masih dikenal hingga sekarang. Sunan Derajat, putra Sunan Ampel dan saudara Sunan Giri, dakwah berfokus pada kesejahteraan sosial dan kemanusiaan, membantu fakir miskin, yatim piatu, dan kaum lemah. Ajarannya terkenal dengan sedekah tanpa pamrih dan kepedulian sosial, membangun sistem sosial berbasis gotong royong dan empati. Selanjutnya ada Sunan Giri, dikenal sebagai ulama dan pemimpin pendidikan Islam. Mendirikan pesantren Giri yang menjadi pusat dakwah dan ilmu agama. Muridnya berasal dari seluruh Nusantara, mempengaruhi kerajaan-kerajaan Islam di Jawa Timur dan Nusa Tenggara, mengajarkan Islam melalui pendidikan, dakwah, dan peran politik. Sunan Kudus, berdakwah di Kudus, Jawa Tengah, mengajarkan toleransi tinggi terhadap umat Hindu dan Buddha, melarang umat Islam menyembelih sapi karena dianggap hewan suci oleh Hindu, mendirikan Masjid Menara Kudus, perpaduan arsitektur Hindu dan Islam, simbol dakwah damai dan adaptif terhadap budaya lokal. Selanjutnya ada Sunan Muria, putra Sunan Kalijaga, berdakwah di pedesaan dan daerah terpencil di Gunung Muria, mengajarkan Islam kepada petani dan nelayan dengan cara sederhana, menekankan pentingnya kerja keras, kemandirian, dan gotong royong. Sunan Gunung Jati, berdakwah di Cirebon dan Banten, berperan dalam pendirian Kesultanan Cirebon dan Banten, aktif mempererat hubungan politik dengan kerajaan Islam lain. Dakwahnya meluas ke wilayah Jawa Barat hingga Sunda Kelapa yang sekarang disebut Jakarta. Dikenal sebagai pemimpin politik, ulama, dan diplomat Islam. Sunan Kalijaga, salah satu wali paling kreatif dan populer, berdakwah melalui kesenian, wayang kulit, gamelan, dan pakaian adat Jawa, mengajarkan Islam secara bertahap melalui budaya lokal. Ajarannya menekankan nilai sosial, keadilan, dan spiritual. Pencipta istilah budi luhur, iman teguh, amal soleh. Kesimpulannya, Wali Songo adalah tokoh penting dalam sejarah Islam di Indonesia. Mereka menyebarkan Islam dengan pendekatan damai, seni, dan kearifan lokal. Dakwah mereka membentuk peradaban Islam Nusantara yang toleran, santun, dan berbudaya tinggi. Semoga kita dapat mengambil pembelajaran dari Wali Songo. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.